Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum PB HMI MPO, Saudara Ahmad Latupono, Sekjen PB HMI MPO, Saudara Laude M. Imran, para pengurus besar HMI MPO, para peserta training politik nasional HMI MPO cabang se-Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih atas undangan kepada saya untuk turut menyumbangkan pemikiran dalam training politik nasional PB HMI MPO hari ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya karena tidak dapat hadir secara fisik dalam acara hari ini. Para peserta training yang saya banggakan, untuk mengawali topik yang diberikan kepada saya, yaitu dilema otonomi daerah antara aspirasi lokal dan desentralisasi praktek korupsi, saya akan mengulas satu berita terbaru yang cukup mendapat perhatian minggu lalu, yaitu pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saudara Firly Bahuri, yang mengatakan bahwa sudah seharusnya persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapus, karena menurutnya hal itu adalah salah satu cara untuk mengentaskan korupsi atau sebagai upaya untuk menciptakan zero korupsi. Bahkan Ketua KPK mengatakan dari presidensial threshold 20% bukan diturunkan menjadi 15 atau 10%, tetapi harus 0%. Karena menurutnya dengan presidensial threshold 0%, maka tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi, karena biaya politik tinggi itulah yang menyebabkan adanya politik transaksional. Itulah sekilas isi berita yang saya sampaikan di sini sebagai pengantar. Anda semua pasti tahu bahwa pemberlakuan ambang batas tersebut tidak hanya berlaku di domain pencalonan presiden, tetapi juga di domain pencalonan kepala daerah. Untuk mencalonkan diri sebagai gubernur atau bupati wali kota, pasangan calon harus mendapat dukungan sekian kursi di DPRD provinsi atau kabupaten kota, sama saja dengan presidensial threshold. Artinya apa? Artinya harus membayar uang mahar kepada partai, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Meskipun dikatakan ada partai politik yang tidak menerima uang mahar. Bisa dibayangkan berapa yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah yang memborong partai politik, sehingga ada beberapa kasus pilkada yang melawan kotak kosong atau melawan partai politik minoritas, belum lagi biaya kampanye dan biaya saksi yang harus dikeluarkan. Para peserta training yang saya banggakan, saya tidak akan mengulas praktek korupsi terlalu mendalam, karena sudah sangat banyak pakar dan akademisi sekaligus aktivis dan pegiat anti korupsi yang telah melakukan kajian dan penelitian tentang praktek korupsi di daerah. Saya ingin mengulas praktek korupsi yang lebih tersamar akibat pemberian ambang batas pencalonan, baik pencalonan presiden maupun pencalonan kepala daerah. Apa itu? Yaitu praktek korupsi kebijakan. Saya meminta Anda semua, peserta training PB HMI MPO, untuk mengingat kembali tujuan kita berbangsa, tujuan lahirnya bangsa ini, sekaligus mengingat kembali cita-cita para pendiri bangsa ini. Terbentuknya negara ini tentu memiliki tujuan, dan tujuan itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, di mana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara membentuk pemerintahan dan aparatur, termasuk lembaga negara dalam fungsi legislatif, yudikatif, dan auditif. Dan ketika dalam pelaksanaan tugasnya,
lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan bukan untuk tujuan negara, maka itulah korupsi. Jadi ketika lahir sebuah undang-undang yang menguntungkan segelintir orang atau kelompok dan menyengsarakan rakyat kebanyakan, maka sejatinya undang-undang tersebut adalah undang-undang yang koruptif. Dan perilaku tersebut, apakah kebijakan itu berupa undang-undang atau peraturan daerah atau kebijakan lainnya, apakah itu keputusan presiden, gubernur, atau bupati dan wali kota, atau bahkan peraturan menteri atau kepala dinas, bukan saja patut kita sebut sebagai praktek korupsi, tetapi juga pelanggaran terhadap konstitusi. Karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 1, karena negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada kosmologi dan spirit ketuhanan, sehingga kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama. Sehingga bila ada kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kebanyakan rakyat, apalagi membuat rakyat sengsara dan menderita, maka jelas kebijakan tersebut telah melanggar kerangka etis dan moral agama, yang artinya kebijakan tersebut telah melanggar konstitusi. Para peserta training yang saya banggakan, lantas bagaimana dengan kebijakan presidensial threshold atau penerapan ambang batas pada pencalonan kepala daerah? Apakah produk undang-undang tersebut juga melanggar konstitusi? Mari kita uji di dalam forum ini. Saya akan menguji dengan 3 pisau analisis dengan 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, apakah presidensial threshold sesuai dengan konstitusi? Jawabnya adalah tidak, karena memang tidak ada perintah konstitusi untuk melakukan pembatasan dukungan untuk pencalonan presiden. Yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden, apalagi terhadap kepala daerah, sama sekali tidak ada di dalam konstitusi. Tentang itu kita dapat membaca di Undang-Undang Dasar hasil amandemen di pasal 6A ayat 3 dan 4. Di situ disebutkan perlu ada ambang batas keterpilihan sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Sebaliknya, tentang ambang batas pencalonan tidak ada sama sekali. Justru disebutkan di pasal 6A ayat 2 yang tertulis pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang normanya dari frasa kalimat itu adalah setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres, dan pencalonan itu diajukan sebelum pilpres dilaksanakan. Tetapi kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Di dalam undang-undang tersebut di pasal 222 disebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana dan ditentukan siapa, di pasal tersebut juga terdapat kalimat pada pemilu anggota DPR sebelumnya, yang kemudian menjadikan komposisi perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR tersebut diambil dari komposisi yang lama atau periode 5 tahun sebelumnya. Sungguh pasal yang aneh dan menyalahi konstitusi, apalagi menggunakan basis hasil suara yang sudah basi, karena basis suara hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Lalu atas pertanyaan kedua, apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, terutama menyangkut presidensial threshold? Jelas presidensial threshold mengerdilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin, tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat
untuk menemukan pemimpin terbaiknya, semakin sedikit kandidat yang bertarung akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik. Belum lagi jika kita lihat dari sisi partai politik sendiri, setiap partai politik pasti bertujuan mengusung kadernya untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Faktanya dengan adanya presidensial threshold, partai politik yang memperoleh kursi kecil pasti tidak berdaya di hadapan partai politik besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Sehingga yang ada adalah kita hanya akan menyaksikan partai-partai besar yang berkoalisi untuk mengusung calon, dan bila perlu hanya ada 2 calon yang head to head, atau kalau perlu ada calon melawan kotak kosong seperti terjadi di beberapa pilkada. Lalu atas pertanyaan ketiga, apakah presidensial threshold dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi atau justru sebaliknya memperlemah? Kalau didalilkan untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru secara teori dan praktek malah membuat mekanisme check and balance menjadi lemah karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan, dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah, termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah, termasuk terhadap perpu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah. Jadi kalau ditimbang dari sisi manfaat dan mudaratnya, presidensial threshold ini penuh dengan mudarat. Apalagi ambang batas pencalonan itu juga menyumbang polarisasi yang tajam di masyarakat akibat minimnya jumlah calon, terutama dalam 2 kali pilpres, di mana kita hanya dihadapkan dengan 2 pasang calon saja yang berhadapan-hadapan, dan kita sebagai bangsa disuguhi kegaduhan nasional, di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran forum pertemuan, dan lain sebagainya yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar. Inilah dampak buruk dari penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah, di mana rakyat dihadapkan hanya kepada 2 pilihan. Jadi apakah kebijakan tersebut merugikan rakyat atau tidak? Atau kita balik pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dengan kebijakan tersebut? Rakyat kebanyakan atau kelompok tertentu yang belakangan kerap disebut sebagai oligarki? Saya kembalikan kepada Anda semua. Itulah mengapa saya selalu membicarakan soal ini, karena kita harus berani bangkit, harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia demi Indonesia yang lebih baik. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila Anda semua, para peserta training PB HMI MPO, menjadikan agenda tersebut sebagai agenda yang sama. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pemikiran ini memantik kesadaran kita sebagai generasi bangsa untuk memikirkan langkah strategis dan taktis demi Indonesia yang lebih baik. Semoga ikhtiar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.